Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Masya Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama, tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana. Ada Habib Muhammad Syahab dan ada Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan lu dong, Masya Allah buat guru-guru kita yang luar biasa ini. Nah, tapi buat jamaah yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah nih buat nonton tayangan berikut ini. Ada uang 950 juta milik tim bulu tangkis Indonesia dicuri di Paris. Ya Allah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Iya lah Bu, 950 juta Bu kalau dibeli seblak. Tega banget. Kenapa Ustaz? Orang itu ya Mak. Oh. Mereka kan di sana lagi lomba, malah uangnya hilang. Bu, dengarkan Bu. Yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja dan di Betul. mana saja. Makanya kita harus waspada. Iya, betul. Hati-hati. Ingat, ada pesan dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Kalau dalam urusan keduniawian ini, urusan bisnis, Iya. kita harus apa? Berburuk sangka. Tapi dalam urusan agama kita harus berbaik sangka. Oh gitu ya. Iya, ada namanya kewaspadaan. Kopernya dikunci, terus dijagain. Jangan dibiarkan begitu saja. Oh baik. Maksudnya demi menjaga keselamatan gitu ya. Iya. Baik. Ibu saya menjaga keselamatan, saya mundur. Karena ibu maju. Takut kena fitness. Fitnah. Fitnah Dengan ibu siapa Bu? Ibu Rohimah. Ibu Rohimah. Oh ya Rohimah. Gak dipisah, Jangan Ustaz, dipisah ya. digabungin. Kalau dipisah jadi bukan roh. Rohimah, bukan rohnya Ima kan? Iya kan serem kalau gitu. Dari mana Ibu? Dari Brebes. Udah dapat telur asin. Ya aku belum dapet. Ntar dibagi. Itu terkenal banget tuh, enak banget ya Bu. Enak. Udah jangan deh. Ibu nggak bawa oleh-oleh nggak apa-apa. Kalau ada apa alhamdulillah. Makasih. Iya. Baik kalau gitu. Ibu Terima boleh kasih. silakan Ya, duduk kembali ya. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Maulana juga boleh duduk kembali. Terima kasih atas tanggapan. Aku kan belum tahu Oh sih. belum. Silakan. Ya, jadi Silakan. gini. Duduk aja aku nih. Satu hal buat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Ada 3 di sini sebenarnya. La darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Ingat. Di dalam diri kita, harta kita ada hak keluarga. Penuhi dulu diri kita, baru penuhi keluarga, barulah kepada orang lain. Kadangkala menyelamatkan orang lain sementara keluarga sendiri sengsara. Jadi jangan juga membahayakan diri. Dan mohon maaf, ini ada bentuk kewaspadaan, kehati-hatian. Ibu, apa arti jilbab? Tahu nggak arti jilbab? Jilbab itu adalah kain di atas kain. Jadi dia sudah menutup aurat dengan kainnya. Tapi dia tumpukan lagi kain di atasnya. Itulah yang disebut dengan jilbab. Artinya jangan sampai juga membahayakan buat orang lain. Maksudnya apa? Jadi fitnah. Betul. Ustadz maaf ya, kadang saya tuh bingung kalau Ustadz tuh bridgingnya udah sama kayak tausiah. Baik, terima kasih Ustadz atas tanggapannya. Boleh silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Luar biasa. Jamaah, nah yang ada di rumah juga nih sekarang lagi marak banget. Ada katanya orang bisa ngomong sama malaikat. Terus katanya ada juga orang yang bisa ngomong pakai bahasa malaikat. Ya Allah, aneh-aneh aja. Ada bahasa malaikat? Iya katanya ada orang yang bisa ngomong pakai bahasa malaikat. Ya Allah. Kadang-kala aku dengar informasi juga ada bisa bahasa semut. Itu dia. Jadi bingung ya begini aja jongkok ngomong sama semut. Nah padahal kan kita juga tahu ya bahwa yang bisa berbicara sama malaikat itu hanyalah Rasul yang terpilih dan salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW yang diberikan kemampuan untuk berdialog dengan malaikat Jibril. Nah, jadi Rasulullah SAW itu pernah berdialog sama malaikat Jibril. Tahu nggak Bu? Tahu Bu pesannya apa Bu? Oh nggak tahu. Ya udah makanya biar tahu kita bahas nih. Pas banget nih tema kita hari ini adalah
Inilah pesan malaikat Jibril untuk kita. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Nah baik, jamaah yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai kejanggalan di balik vonis bebas Ronald Tanur. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada harapan ya buat hukum di Indonesia supaya kita tuh bisa percaya lagi gitu. Amin. Dan ini juga banyak nih Bib sekarang yang menganggap sekarang mah kalau punya jabatan, punya uang banyak, tenang, bisa bebas dari hukum. Pokoknya bisa berbuat semaunya gitu. Nah Bib sekarang kita ada kaitannya nih dengan amalan yang pertama Bib. Sebenarnya juga aku pengen nanyain, malaikat Jibril itu berpesan tuh lewat apa gitu Bu? Lewat WhatsApp atau gimana Bib? Terus juga benarkah pesan malaikat Jibril yang pertama ini ada kaitannya dengan jabatan atau kekuasaan? Mohon penjelasannya Habib, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Mikdad dan ibu-ibu semuanya. Bu, sehat? Jauh dari Tegal ya? Oh, Brebes. Pantes diem aja ditanya. Baik, Masya Allah. Apapun yang ada di dunia ini semua dapat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung permasalahan misalnya. Sayyidina Jibril itu pernah berpesan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah kau sesukamu, tapi ingat. Ujungnya nggak enak tuh, tapi ingat, fa innaka mayitun. Kau ini akan meninggal dunia. Semua akan dipertanggungjawabkan. Ingat, semuanya tidak tanpa terkecuali akan dipertanggungjawabkan. Ada seorang sahabat saling berdialog. Sahabat itu mengatakan, kau lebih suka jadi apa? Jadi manusia atau jadi rumput? Kata sahabat ini mengatakan, oh tentunya aku lebih senang jadi manusia. Karena manusia itu ahsana taqwim, sempurna. Sahabat tadi mengatakan, demi Allah, fa wallahi aku lebih suka jadi rumput. Kemudian dimakan oleh onta, dimakan oleh kambing dan keluar daripada kemaluan belakangnya, kotorannya. Kenapa? Tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumput tidak dihisap. Tapi manusia setiap detik yang dia lakukan dihisap. Hati-hati. Boleh kita hebat di dunia. Boleh kita keluarkan semena-mena dengan hukum misalnya. Tapi ingat, ini ancaman ma syi'ta fa innaka maitun. Ini kita cerna bukan dengan telinga. Dengan telinga betul-betul masukkan di hati. Bergetar kita mendengarnya. Hiduplah engkau sesukanya, tapi ingat. Kau hidup sesukamu, tapi ingat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi kehidupan di dunia ini tidak pernah terlepas. Kau boleh hebat di dunia, tapi kau akan susah di akhirat. Kau boleh kaya di dunia, tapi kau akan menjadi fakir di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Ini jadi pesan malaikat Jibril yang pertama itu, kalian boleh hidup sesukamu tapi harus ingat kamu tuh bakal mati. Gak bisa menghindari lagi kalau Tidak namanya bisa kematian ya. menghindar. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad Syam. Baik. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Karena kita akan lanjut nih ke pembahasan yang kedua. Kira-kira apa ya pesan dari malaikat Jibril. Nah, kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam mohon izin nih, Masya Allah. Pertanyaan yang kedua ini kaitannya sama anak, pasangan, orang kita, harta. Pokoknya sesuatu yang sangat kita sayangi. Nah, tapi Ustadz Syam, benar gak sih katanya pesan malaikat Jibril itu selanjutnya ada kaitannya dengan hal-hal yang kita cintai di dunia. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Maka pesan Jibril selanjutnya setelah Jibril sarkas, kalau bahasa anak sekarang bilangnya sarkas, ya udah hidup aja sesukamu tapi engkau akan mati. Dan selanjutnya Jibril alaihissalam pun berpesan wa ahbib ma syi'ta, ya udah cintai aja apa yang engkau cintai, fa innaka mufariquh, tapi ingat sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dari pesan malaikat Jibril alaihissalam ini kita bisa memetik pelajaran, oh yang kita cintai mestilah kita akan berpisah di dunia. Tapi subhanallah yang kita berpisah di dunia sebenarnya kita bisa bersama kembali nanti di akhirat. Caranya dengan bagaimana? Oh sama-sama kita taat sama Allah. Kalau engkau benar-benar cinta kepada pasanganmu maka ajaklah dia taat kepada Allah sehingga cintanya bukan hanya bersatu di dunia tapi bisa bersatu sampai akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta dengan harta, harta dibawa mati atau enggak Bu? Pada dasarnya harta kelihatannya tidak dibawa mati, tapi ada harta yang bisa dibawa mati. Yang mana itu? Harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipakai berjual di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya itu bisa berjumpa lagi dengan pemiliknya nanti di akhirat sebagai syafaat. Inilah sedekahmu dahulu, inilah zakatmu, inilah bantuanmu kepada orang. Maka harta yang abadi itu adalah harta yang dipakai bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang lain. Masya Allah. Jadi kalau di dunia berpisah, usahakan berpisahnya sementara bisa ketemu lagi bisa nanti. ketemu lagi, salah satu disedekahkan. Nah kadang aku suka bingung kalau anak lagi tidur gitu ya, terus aku suka kasihan, kasihan kalau dibangunin sholat subuh dia kan masih ngantuk. Oh subhanallah, itu sama saja siap-siap berpisah. Oh, iya ya, padahal kalau misalnya sayang justru harus dibangunin ya anggota keluarganya. 7 tahun bangunin aja, mau bangun alhamdulillah, ndak mau ndak apa-apa karena baru 7 tahun. Gitu. 10 tahun bangunin, kalau ndak mau dihukum. Oh, Kayak Nabi gitu. ajarkan seperti Baik, itu. baik. Siap. Terima kasih Ustaz Syah, Masya Allah. Waduh menarik sekali pembahasan. Ya, kenapa ini Bu? Ada apa Bu? Ya ampun, saya ngefans banget sama Ustadz Maulana. Oh, Ibu Ustaz Maulana orangnya yang ini. Iya. Nah. Boleh dong, saya mau pindah Memang mirip sama saya. Ustadz. Pas banget. Kenapa? Kalau fans banget sama seseorang atau Iya. sesuatu, ini ada pesan malaikat Jibril Bu. Oh iya. Mau dapat pesan malaikat Jibril atau malaikat maut nih? Oh, malaikat Jibril aja aja ya. Ustaz. Karena pas banget tema kita hari ini. Iya. Ternyata ada pesan malaikat Jibril tentang orang yang ngefans. Mau Nah. tahu? Mau tahu Ustaz? Ibu, mau tahu nggak Bu? Mau tahu? Mau. Mau. Kita bahas setelah yang satu ini. Ya udah. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema inilah pesan malaikat Jibril untuk kita. Masya Allah. Nah tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas ya. Apa saja pesan-pesan malaikat Jibril kepada kita. Kepada Rasulullah SAW untuk kita. Nah selanjutnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai positif narkoba. Mahasiswi tabrak guru hingga tewas. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita turut berduka cita ya karena ini kasusnya lagi viral di mana-mana karena anaknya juga curhat gitu di sosial media katanya coba aja ibu pagi itu nggak usah kerja, pagi itu nggak usah beli makanan, mungkin ibu masih bisa ada di sini sama saya gitu kata anaknya gitu. Mungkin ini udah qadarullah ya Habib ya, udah takdirnya ya, mungkin harus ikhlas ya. Nah Bib, ini katanya Bib selanjutnya pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu di akhir zaman ini kita tuh diingatkan untuk bisa meredam ego diri kita. Emang pesannya seperti apa sih Bib? Nah ini mohon penjelasannya. Baik. Silakan. Artinya di antara pesan Sayyidina Jibril kepada
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih atau fa innaka majziyun bihi. Ada dua riwayat. Sayyidina Jibril mengatakan wa'mal ma syi'ta, berbuatlah. Kita ini disuruh berbuatlah sesukamu, tapi ingat fa innaka majziyun bihi, tapi semuanya ada balasan. Kalau peribahasa Arab itu mengatakan man fa'ala fu'ila, man fa'al fu'il. Siapa orang yang berbuat, dia akan diperbuat. Kalau hadis Nabi, man zana zunia walau bihitani darihi. Siapa orang yang berzina, keluarganya akan dizinai walaupun dia simpen di dalam tembok. Ya, semua majziyun bihi. Artinya semua itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini pernah menangis. Di antaranya menangis kenapa? Menangis abkat nih, sesuatu yang bikin aku menangis, di antaranya memikirkan yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab. Salman Al-Farisi seorang sahabat taqi, beriman, beribadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menangis ketika mendengarkan yaumul qiyamah. Ketika sudah dengar hari kiamat, hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, menangis beliau. Kenapa? Hari itu hari yang penuh haibah, hari yang penuh dengan ketakutan, tergantung jazanya. Maka beruntung orang yang punya kebaikan, beramal dengan amal kebaikan, maka pembalasannya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat buruk, maka jazanya, pembalasannya akan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Jibril, wa'mal masyita. Kalau kau sombong-sombongan di dunia, wa'mal, perbuat. Bisa dikatakan apa kalau kita bilang sama anak kita, terserah, lakukan yang kau mau, lakukan. Tapi dia sendiri akan menanggung akibatnya. Begitupun Sayyidina Jibril mengatakan, hai manusia, wa'mal masyita. Ayo, kau mau pengen berbuat sesuatu, perbuat yang kau suka. Istilahnya seperti nggak peduli lah. Kau dinasehatin nggak mau, dinasehatin nggak mau. Ayo berbuat baik, ada hisab dari Allah. Tidak mau juga, enggak. Saya masih muda, saya pengen narkoba dulu misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Sampai dikatakan, wa'mal ma syi'ta. Lakukan yang kau mau. Ingat, fa innaka majziyun bihi. Tapi tanggung, nanti di akhirat ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dunia ini darul amal wal akhirah darul jaza. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dunia ini tempat kita beramal. Tergantung amal kita. Ya amal yang baik bagaimana balasannya baik, amal buruk tadi bagaimana balasan buruk. Kata Sayyidina Imam, ad-dunya darul amal, dunia ini tempat beramal, wal akhirah darul jaza. Akhirat tempat pembalasannya. Tempat pembalasannya, Masya Allah. Jadi tergantung apa yang kita lakukan di dunia ya. Betul. Tapi jadi kalau malaikat Jibril tuh mungkin lebih straight to the point gitu ya. Kalau konsekuensinya jelas gitu. Kita melakukan ini gitu ya langsung. Gimana kalau, karena mumpung saya lagi main tongkat. Nah pas banget. Gimana Gimana kalau Ustadz? kita masuk di segmen Ustadz bertanya? Alhamdulillah benar. Jadi sekarang saya akan kasih kesempatan Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah gitu ya. Silakan. Pertanyaan, berdiri dong. Ya. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Ika Andini dari Majelis Taklim Al Munawwaroh Sawajajar Brebes. Tepuk tangan dulu. Kalau Ramadan pasti puasa dong. Puasa dong Ustadz kalau tidak halangan. Iya. Pertanyaannya, apa yang dikangenin dari Ramadan? Traweh bareng, kemudian sahur bareng, terus yang paling seru itu ngabuburit nyari takjilnya Ustadz. Iya. Iya emang itu paling seru. Betul ya? Ustadz. Iya. Tahu nggak ada pesan malaikat Jibril loh Apa itu berkaitan Ustadz? dengan Ramadan? Mau tahu? Mau. Kita bahas. Iya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau emak, apa yang dikangenin dari Ramadan? Senang sahur bareng. Oh iya, saya kira buka puasa gratis. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Alhamdulillahirrabbilalamin, ada pesan dari malaikat Jibril
Luar biasa kita menyambut Ramadan yang luar biasa antusiasnya. Ternyata ada pesan malaikat Jibril yang jadi nasihat besar buat kita. Ada yang datang Ramadan padanya, tapi dia merugi. Kenapa? Dia bahkan bisa masuk neraka. Kenapa? Karena datang Ramadan belum diampuni dosanya. Inilah pesan malaikat Jibril. Sangat disayangkan. Datang Ramadan padanya, tapi dosanya tidak diampuni. Mohon maaf, Ramadan itu bulan ampunan. Ramadan. 1, 2, 3. Ramadan. 1, 2, 3. Ramadan. Ra itu rahmat Allah. Ma itu magepiranya, ampunan. Dan itu penggade penebus dari apinya neraka. Jadi ketika ada orang datang Ramadan padanya belum diampuni, itu kelewatan. Bukankah Ramadan bulan ampunan? Kenapa kok tidak dapat ampunan? Siapa yang tidak mendapat ampunan? 1, orang yang menganggap biasa Ramadan. Biasa aja Ramadan. Sama aja dengan bulan-bulan yang lain. 2, yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang alim hanya di bulan Ramadan. Alimnya hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak alim lagi. Nanti muncul di bulan Ramadan di masjid kalau bulan Ramadan. Yang ketiga, dia cuma lapar dan haus saja. Yang dia dapat. Karena kenapa? Dia cuma puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal puasanya tidak batin. Dia puasa tapi tetap bergibah. Dia puasa tapi melakukan sesuatu yang membuat pahala puasanya hilang. Yang keempat, yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mengisi Ramadannya dengan amal kebaikan. Harusnya kan ngaji. Harusnya kan pergi taraweh. Taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Kasihan loh kalau tidak datang. Yang kelima, yang tidak dapat ampunan adalah justru dia berbuat dosa di bulan Ramadan. Jadi kelima orang inilah yang mendapatkan dalam artian pesan malaikat Jibril yang dia tidak dapat ampunan. Padahal bulan Ramadan sudah datang. Apalagi kalau Mikdad udah datang. Kenapa? Berarti saya harus tunggu. Waktunya udah habis. Jadi ada Standar. 5 itu. Ya, Hati-hati baik. buat kita semua. Mudah-mudahan kita tidak hanya alim di bulan Ramadan aja. Iya. Apalagi memandang sepele hanya bulan Ramadan seperti Betul. bulan-bulan yang lain. Apalagi cuma berpuasa saja tapi tidak berpuasa batinnya. Apalagi ada orang cuma tidak mengisi amal ibadah padahal banyak yang bisa kita lakukan. Dan yang kelima itu hati-hati. Kenapa Ustaz? Justru ada yang melakukan dosa di bulan Ramadan. Nauzubillahiminzalik, ya Allah. Yang saya bingung kok Ustadz Maulana bisa ngomong secepat itu ya. Terus artikulasinya jelas lagi. Keren. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, memang luar biasa guru kita satu ini. Baik jamaah, Masya Allah. Tadi kan Ustadz Maulana nanya nih sama jamaah yang ada di studio. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Kira-kira ada yang mau nanya gak Bu? Gak kedengeran Bu, ada yang mau nanya gak Bu? Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah karena tadi banyak banget yang mau nanya. Sekarang saya mau lihat yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi Bu. Biar saya bisa pilih Bu. Yang mau bertanya angkat tangannya yang tinggi Bu. Sebelah kiri dulu deh Ibu, silahkan. Namanya siapa, dari mana, mau bertanya apa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silahkan. Nama saya Ibu Rukoyah dari Masjid Taklim Al-Munawwaroh Saujajar Brebes. Wah keren, tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan Ibu pertanyaannya. Izin bertanya pada Ustadz Sam. Nggih Bu, silahkan. Katanya Kata Malaikat siapa? Jibril berpesan. Katanya Malaikat Jibril berpesan setiap terdengar sholawat Nabi kita harus menjawabnya. Kalau tidak menjawab kita akan celaka. Terus sholawat mana yang harus dijawab dan ada sholawat yang dinyanyikan itu apa harus dijawab juga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaan. Udah lega Bu.
Belum dijawab udah lega ya sih. Padahal belum Tadi dijawab. penasaran dia mau Iya. bertanya. Kalau gitu kita minta Ustaz Syam untuk jawab, silakan. Baik, tapi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atasnya. Maka dari ayat ini ulama menyatakan hukumnya bersalawat ke atas Nabi itu wajib. Sepakat semua ulama yang benar-benar wajib adalah bersolawat ke atas Nabi SAW. Lalu wajibnya ini ada pembagian ulama. Ada yang mengatakan wajibnya berapa kali sih? Minimal sekali seumur hidup. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, wajibnya seorang bersolawat adalah setiap dia sholat, yakni di tasyahud akhirnya. Tahiyat akhir wajib dia bersolawat di situ. Kemudian kapan lagi wajibnya? Wajibnya seorang bersolawat adalah ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimention. Jadi kalau ada nama Rasul dimention, disebutkan, maka wajib bersolawat ke atasnya. Karena itulah pesan Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW ketika disampaikan bahwasanya celaka, sungguh celaka. Siapa celaka? Adalah orang yang mendengar namamu wahai Rasulullah disebutkan, lalu mereka enggan bersolawat ke atasmu. Maka Nabi pun menjawab amin. Maka pesan Jibril kepada kita, jangan sampai menjadi orang celaka yang tidak bersolawat ke atas Nabi. Jadi bukan menjawab solawat, tapi menjawab nama Nabi ketika disebutkan. Bagaimana caranya menjawabnya? Ada dua cara dari salafus saleh. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, jawabnya sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Jadi ada dua, sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan salawat yang dinyanyi-nyanyikan? Ya. Itu namanya bersenandung dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ada lagi yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi disenandungkan sholawat supaya apa? Supaya anak-anak cepat hafal. Oh gitu. Iya. Nah kita yang mendengarnya ada gimana? Sholawat tibil kulub. Gimana? Kita yang mendengarnya kalau yang nyanyian itu kita ikut. Ya, ikut. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema inilah pesan malaikat Jibril untuk kita. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya lagi. Nanti kita akan bahas lagi apa sih pesan malaikat Jibril untuk kita. Nah saya mau ajak jamaah untuk nonton tayangan ini dulu nih. Ada dua saudara rela bertengkar demi rebutan mengurus ibunya. Masya Allah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Waduh, Masya Allah. Ini ada istilah katanya satu orang ibu itu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Tapi ini kayaknya lebih baik daripada anak-anak yang tidak mau mengurus ibunya ya. Ini kayaknya malah rebutan gitu. Ini giliran aku gitu ya Masya Allah. Nah Ustaz Syam, ini kita bahas nih mengenai tema kita lagi hari ini. Benarkah
pesan malaikat Jibril selanjutnya itu ada kaitannya dengan orang tua kita. Pesannya seperti apa sih Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yasin ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Surah Yasin yang senantiasa kita baca menjadi amalan keseharian warga Indonesia dalam hal mengikuti para ulama kita. Maka subhanallah ternyata mengandung banyak sekali pelajaran. Salah satunya di ayat 68 Allah berfirman, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Ketika dipanjangkan umur itu maka dikembalikan seperti semula. Maka jangan heran waktu kecil nggak bisa ke kamar mandi sendiri, semakin tua semakin susah ke kamar mandi sendiri. Bahkan waktu kecil dia pakai, mohon maaf, dia pakai diapers, waktu tua nanti pakai diapers juga. Waktu kecil susah jalan, waktu masih kecil tidak bisa jalan, nanti makin tua makin susah jalan. Waktu kecil belum berfungsi semua organnya dengan baik, nanti semakin tua semakin tidak berfungsi juga organnya. Maka ini diambil pelajaran oleh kita semua sebagai anak, bahwa dahulu waktu kecil kita pun demikian. Maka ketika orang tua kita sudah tua nanti, kita yang akan balik mengurusi mereka sebagaimana mereka mengurusi kita di waktu kecil kita. Sehingga malaikat Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka ragima anf, sungguh celaka. Siapa yang celaka wahai Jibril? Dia seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya berusia lanjut, lalu ada kesempatan ia mengurusnya tapi tidak menjadikan orang tuanya pintu surganya. Subhanallah. Maka ketika orang tua kita berusia lanjut, ketika mereka butuh kepengurusan daripada anak-anaknya, itulah pintu surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Jauh-jauh ke majelis mencari pintu surga, jauh-jauh ke masjid mencari pintu surga, jauh-jauh ke tanah suci mencari pintu surga. Ternyata memandang nazratar rahmah, memandang saja orang tua dengan pandangan cinta, itu sudah berpahala haji mabrur. Subhanallah. Maka ketika seorang anak tidak bisa menjadikan orang tuanya pintu surga, maka sungguh celaka. Pesan Jibril selanjutnya. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita supaya kita lebih berbakti lagi kepada orang tua. Betul, ya. tadi waktu diputar videonya banyak ibu-ibu yang menangis. Iya. Masya Allah, kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Tidak usah takut, tapi jangan sampai menyesal. Tidak usah takut tapi jangan sampai menyesal. Betul. Masya Allah, baik. Terima kasih guruku Sacha, Masya Allah. Nah jamaah, sebelum saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita sekarang. Saya yang sudah bertanya. ada Ustadz Maulana yang akan bertanya sama jamaah. Ustaz di sini. bertanya, kami menjawab. 1, 2, 3. Ustaz bertanya. Sekali lagi Ustaz bertanya. Kami menjawab. Habib mau praktek, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Harti dari Majelis Ta'lim Al-Munawwarah, Sawah Jajar Brebes. Ibu Haja, saya mau tanya. Monggo. Ibu Haja, biasanya ibu minta kepada siapa? Minta apa? Wah, misalkan apa minta tuh? uang. Oh. Sama siapa? Kalau sekarang saya minta uangnya sama anak. Oh, Iya. oh sama anak. Iya. Kalau ibu minta kemuliaan minta sama siapa? Kalau minta kemuliaan ya sama Allah. Tepuk tangan dulu dong. Ibu punya anak berapa? Saya punya anak 2. 2. Satu anak nyetor berapa? Maksudnya? Tiap bulan kan? Oh, ya masing-masing. Berapa? Mau tahu aja Mau Ustaz, tahu kepo banget aja, sih. Pak Ustaz. Aku mau tahu. Rahasia dong. Satu anak berapa ibu?
Pokoknya cukup ya Bu. Iya. Buat beli mobil cukup, buat beli rumah cukup. Cukup, buat umroh juga cukup. Buat umroh cukup, Masya Alhamdulillah. Allah. Ini yang di atas cincin dari anak pertama, ini anak kedua gitu. Iya. Kepo banget. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti bisikin wabarakatuh. aku ya Bu, anak satu orang store berapa? Kepo banget deh. Bagus sekali. Kepada siapapun, jangan pernah meminta kepada selain Allah. Karena kemuliaan itu hanya dari Allah. Ingat, ada pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan untuk umatnya. Apa itu? Kehormatan seseorang mukmin itu pada saat dia tidak bergantung kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia, yang ada engkau akan kecewa. Betul tidak? Berharap, semakin engkau bergantung berharap kepada manusia, tunggu kekecewaan. Karena manusia juga punya batas kemampuan. Betul, betul, betul. Sekali dia bantu, dua kalinya dia omongin. Makanya makan di rumah orang dermawan adalah obat, makan di rumah orang pelit adalah racun. Diomongin terus kita itu. Bu, telur asin tadi enggak diomongin kan? Aman lah aku makan nanti itu. Kalau diomongin aku nggak mau makan nanti jadi racun. Ingat Bu, kemuliaan itu hanya dari Allah. Dan semata-mata kita hanya mintanya kepada Allah. Maka dari sini kita bisa belajar nasihat malaikat Jibril kepada kita diinginkan supaya kita tidak jadi ina. Memberi, menerima, meminta, minta. Bisa diulang Bu? Memberi, menerima, meminta, minta. Yang paling bagus yang mana Bu? Memberi. Di bawahnya menerima. Di bawahnya lagi meminta. Di bawahnya lagi minta. Itu hina. Kemuliaan itu bisa datang dari mana? Usaha kita meraih kemuliaan itu. Siapa yang disibukkan dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Ibu datang di sini, Masya Allah jadi mulia. Masuk TV. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah jamaah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sekarang saya kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio dulu nih. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Angkat tangannya, bertanya? Bu. Oh baik. Saya sudah lihat tadi dari jauh. Mana Ibu orangnya? ini Masya Allah semangat sekali Ibu. Silakan Ibu. Iya, dari tadi dia Namanya siapa, dari senyum-senyum. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Ibu Apipah dari Masjid Taklim Al Munawaroh dari Brebes dari Saujajar Saudi Brebes. Arabia. Bukan ya. Dari Brebes, Saujajar Brebes. Baik. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, silahkan Ibu mau Izin pertanyaannya apa? mau tanya Iya. pada Habib Muhammad Habib Muhammad Syahab. Syahab. Baik. Kira saya Ibu. Memang benar malaikat Jibril Gimana tuh? Memang benar malaikat Jibril berpesan untuk kita harus berbaik sama tetangga. Ya, Bib. Betul, terus? Kalau tetangganya ngeselin, suka kepo, suka mitnah, apa memang saya terus tetap baik sama tetangga itu? Wis tak kandani. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini masalah Siap. bertetangga gimana nih? Mohon dijawab, silakan Habib. Baik. Masya Allah, ini memang tetangga ini karena diibaratkan keluarga dekat juga, karena tetangga. Tapi ada nasihat yang bagus dari Sayyiduna Jibril. Nabi SAW mengatakan, Mazala yusini Jibrilu bil jari
hatta dzanantuhu annahu sayuwarrithuhu. Jadi kata Nabi SAW selalu senantiasa Jibril itu berwasiat kepada aku. Berwasiat tentang apa? Biljar, tentang tetangga. Sampai aku kira kata Nabi, dengan sangatnya Sayyidina Jibril itu selalu berwasiat tentang tetangga, sampai aku mengira tetangga sama tetangga itu saling mewarisi. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena tetangga ini adalah ibarat keluarga dekat lah. Mungkin kita punya keluarga yang mahram, yang tidak batal wudhu tapi jauh. Kita punya tetangga, keluarga tetangga juga. Tapi kalau ditanyakan oleh ibu, kalau tetangga yang buruk bagaimana? Apakah kita tetap berbuat baik? Kata Al-Imam, Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bagir, kita sama siapapun tetap baik tapi tidak akrab. Beda tuh. Ya, baik tapi tidak akrab. Kalau memang mereka tidak mau baik kepada kita, kita tetap baik sama mereka walaupun tidak akrab. Tetap kita mengucapkan assalamualaikum. Tetap kalau kita punya makanan kita kasih walaupun cuma kuahnya. Kan gak apa-apa, kita mungkin dagingnya sedikit, ya sudah kita lebihkan kuahnya, kita kasih kuahnya. Bahkan ada sedikit, tidak sedikit juga ancaman langsung daripada Rasul SAW. Nabi mengatakan, "Itsna la yanzurullahu yaumal qiyamah jarusu wa qati'ur rahmi." Ada dua golongan manusia yang tidak akan ditengok oleh Allah. Artinya yaumul qiyamah Allah tidak toleh dia, Allah tidak berikan dia rahmat. Siapa mereka? Dua orang kelompok manusia. Pertama, orang yang selalu berbuat buruk dengan tetangganya. Dan yang kedua, orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Waduh, baik. Jadi kalau tetangganya berbuat buruk sama kita, zolim sama kita, bukan berarti kita boleh memutus tali silaturahmi ya. Cuma boleh akrab aja. Boleh juga mengatakan ahsin ila man sa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadapmu. Woi, itu tingkatannya di atas lagi, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangan lagi. Saya akan pilih lagi. Nah, baik. Selanjutnya Ibu yang sebelah sini. Namanya siapa? Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haja Sulastri dari Majelis Ta'lim Al-Munawaroh, Sawo Jajar Brebes. Izinkan mau bertanya pada Ustadz Sam. Siap Bu Haji. Katanya malaikat Jibril punya pesan pada para suami untuk berbuat baik kepada istri. Jika suami ternyata lebih baik pada orang lain daripada istrinya, benarkah suami bisa mendapat laknat dan juga dari malaikat gitu. Oh, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu kan harusnya. Terus kami jawabnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bener bingung juga. Kalau ibunya udah waalaikumsalam, kita jawab Gini aja, apa? assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau gaya-gayaan pakai wa. Salah. Emang wajar Bu, tenang Bu. Karena kan kalau di sini suka banyak yang tegang. Tapi Ustaznya udah ngerti ya pertanyaannya. Kalau suami itu lebih baik sama orang lain gimana? Pertanyaannya udah lurus benar, salamnya aja yang salah terakhir. Gemeteran, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Mikdad, penanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا
Innallaha ma'as sabirin. Pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita semua agar seseorang memperlakukan istrinya itu dengan akhlak yang mulia. Yang pertama ada pesannya Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Memang kita diperintahkan untuk mempergauli pasangan kita dengan cara yang ma'ruf, dengan mengangkat derajatnya. Jangan pernah menghinakan mereka. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pasangan kita tidak sempurna, mesti ada yang kamu tidak sukai darinya. Entah itu akhlaknya kah atau ada sesuatu yang tidak kau senangi darinya. Maka kalau kau tidak senangi sesuatu tersebut, maka ada sesuatu yang baik yang Allah sediakan di baliknya. Itu yang pertama pesan Allah. Yang kedua ada pesan malaikat Jibril alaihissalam yang kami sampaikan tadi. Dan yang ketiga Nabi SAW sendiri yang menyampaikan kepada kita semua dalam riwayat bahwasanya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku yang paling baik dan aku mencontohkan yang paling baik bagaimana memperlakukan istri dengan cara yang baik. Nah selama ini ibu-ibu dengar perempuan seorang istri akan dilaknat malaikat. Ya. Bagaimana dengan suami? Apakah ada suami juga yang dilaknat malaikat? Kalau dia lebih baik kepada orang lain daripada istrinya? Jawabannya tergantung orang lain itu siapa. Kalau orang lain itu adalah ibunya, maka jangan protes. Memang seperti itu. Dia harus baik kepada ibunya. Kalau orang lain itu adalah saudaranya, kalau orang lain itu adalah gurunya, kalau orang lain itu adalah tetangganya, maka dia juga wajib berbuat baik kepada orang itu semua. Jangan seorang istri dikit-dikit, kamu kalau orang lain baik kan, gurunya. Kamu kalau orang lain baik, subhanallah. Padahal dia udah pegang rekeningnya suaminya. Tapi masih diminta yang lainnya, subhanallah. Jadi yang salah itu ya? kalau suaminya berbuat baik kepada istri orang. Waduh, itu Bukan yang istri, bahaya. Itu yang salah. Mungkin maksudnya itu dari pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Baik jemaah, masih ada yang mau nanya nggak? Angkat tangan semua. Oh masih banyak, ini luar biasa nih ya jemaah dari Brebes ini antusiasnya. Baik kalau gitu tadi saya lihat nih ada ibu yang semangat juga nih di tengah-tengah. Silakan Ibu, kenalan dulu Bu, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Ibu Atma wabarakatuh. dari Majelis Taklim Al-Munawaroh, Sawah Jajar Brebes. Bertanya Ustaz. Iya silakan. Pertanyaan sama Ustaz Habib Muhammad. Habib Muhammad Syahab, baik. Mau manggil apa saja boleh. Bebas. Begini Tad. Malaikat Jibril berpesan, kita disuruh menjaga sholat tahajud ya. Tapi setelah sholat tahajud, kita bangunnya kesiangan. Bagaimana hukumnya sholat tahajud itu? Diterima apa tidak, Tad? Oh mungkin maksudnya biasanya sih Bu, kalau Iya. habis sholat tahajud dia Iya. ketiduran. Iya. Sholat subuhnya yang ketinggalan. Iya. Itu mungkin maksudnya ya Iya Bu. gitu, Pak. Atau dia tidak tahajud, kemudian dia bangun, dia tahajudnya jam 8 pagi. Aduh bukan tahajud, tapi Ya namanya kayak sholat gitu duha Pak, Tad, itu. gimana? Diterima apa tidak tahajudnya, Tad? Oke Demikian. baik. Iya. Tenang Ibu, Iya. tenang pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadi Habib mungkin maksudnya dia sholat tahajud, tapi tidur lagi. Sholat subuhnya jadi ketinggalan gitu gimana Baik, tuh. siap. Silakan Habib. Ada wasiat daripada Sayyidina Jibril kepada Nabi, di antaranya tentang tahajud yang ditanyakan oleh ibu. Nabi mengatakan, Sayyidina Jibril mengatakan, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dikatakan kemuliaan seorang mukmin qiyamul lail. Bahkan Nabi itu pernah mewasiatkan seseorang itu jangan sampai meninggalkan sholat tahajud walau rakaataini. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Kenapa? Dikatakan syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin itu qiyamul lail. Bagaimana rajinnya dia itu menunaikan sholat tahajud.
Wa izzuhu dan kemuliaan dia istighna'uhu anin nas, tidak butuhnya dia kepada manusia, bukan sombong. Dia hanya butuh kepada Allah, tapi nanti Allah yang memberikan wasilah, manusia yang bisa membantu dia. Tapi bukan dia tuh hanya butuhnya kepada manusia. Tidak butuh kita kepada manusia, kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah kirimkan manusia yang membantu kita. Taib, artinya kembali kepada tahajud. Sekarang kalau dia sholat tahajud, Masya Allah, bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Bagus. Kemudian ketiduran. Sholat subuhnya kesiangan, maka tidak terhitung dosa. Karena ketiduran, bukan sengaja tidur. Karena habis sholat tahajud, bisa sholat tahajudnya jam 1 malam. Enak, lagi berdoa, kemudian tidur. Nggak sengaja bangun jam 8. Maka dia tidak terhitung dosa karena ketiduran. Tapi ketidurannya bukan setiap hari, itu kebiasaan. Nah, beda ketiduran sama ketiduran setiap hari. Jadi terus tahajud walaupun dia subuhnya Masya Allah nggak sengaja, ketiduran nggak sengaja. Terus besok tahajud lagi, latihan insya Allah pasti. Kan kita suka dengar ini, subhanallah kayak ada yang bangunin. Iya memang ada yang bangunin. Allah suruh malaikat bangunin dia. Karena waktu subuh. Masya Allah. Nah Habib, kalau misalnya ketiduran terus bangun jam 8 gara-gara kelupaan, itu kita baiknya sholat atau gimana? Sholat, Habib? afdol. Sholat subuh, niatnya qadha'an. Qadha'an, baik. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Nah, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syahab. Baik jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema inilah pesan malaikat Jibril untuk kita. Masya Allah. Baik, di segmen terakhir ini mungkin ada satu pertanyaan yang aku dari tadi pengen tanyain banget buat Habib Muhammad Syahab dan Ustaz Syam. Sebenarnya kemuliaan seperti apa sih yang didapatkan oleh kita jika memang kita istiqomah menjaga segala pesan serta wasiat yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril di akhir zaman ini. Mungkin yang pertama dari Habib dulu, silakan Habib. Baik, kalau ditanyakan berarti kalau kita nih melakukan apa yang diajarkan oleh Allah berarti kita orang yang berakhlak. Sebab kenapa? Sayyidatuna Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, fabakat. Nangis beliau. Kau pengen tahu akhlak Nabi? Khuluguhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu akhlak Al-Quran. Kenapa? Setiap perintah, setiap wasiat, setiap anjuran itu yang pertama kali mengerjakannya adalah Rasulullah. Setiap larangan yang pertama kali menjauhkan daripada larangan tersebut yang mencontohkan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nah kita ulul albab. Kenapa Al-Quran itu mengatakan ulul albab? Ulul albab artinya orang yang berakal. Afala taqilun. Apakah kau tidak berakal? Apakah kau punya akal? Artinya kenapa? Ini sudah jelas wasiat. Ini nasihat. Tapi tetap kita melanggar. Jadi hal yang terbaik yang kita lakukan adalah mengerjakan dengan mastata'na ala taqatihi. Artinya semampunya dia mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dinasihatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia lakukan. Karena ini yang akan menerangi kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada teringat pesan Imam Ghazali, beliau mengatakan ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Kata Sayyidina Imam Ghazali, enggak ada yang bisa kita bawa meninggal. Nanti di akhirat Allah nih ibu-ibu yang di rumah semuanya al-ilmu wal amal. Tadi kan kita dengar ilmunya, Masya Allah. Tadi kan kita dengar wasiat-wasiatnya. Ya. Nah tinggal apa? Amal. Nah itu yang akan menerangi kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping enggak kiri. Masuk langsung keluar lagi. Waduh, kalau masuk kuping kanan dia keluar kuping kiri ada masuknya. Ini masuk kuping kanan
nggak masuk ke kiri, keluar Baik. lagi. Nah, itu yang jangan sampai seperti itu. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya mungkin Ustaz Syam nih, silakan. Mumpung kita sedang membahas malaikat, ternyata malaikatnya Allah Subhanahu wa taala punya doa di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini doanya para malaikat di pagi hari. Ya Allah, berikan ganti kepada mereka orang-orang yang suka membantu orang lain di pagi hari. Ya Allah, ya Maksudnya Allah. orang bangun pagi itu udah niat hari ini siapa ya yang mau dibantu ya. Hari ini kita niat lagi buat bantuin orang. Hari ini kita niat untuk lebih bermanfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah mesti menggantikan. Kenapa? Malaikat berdoa kepada Allah. Jadi bukan hanya malaikat berpesan kepada kita, tapi malaikat juga berdoa kepada Allah untuk menggantikan apa yang dikeluarkan oleh para dermawan di pagi hari yang berniat membantu orang. Tapi hati-hati dengan doanya yang satunya. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang pelit. Subhanallah. Maka kita ikuti juga pesannya dan juga kita mengamini daripada doanya para malaikat. Wallahu ta'ala Masya a'lam. Allah. Baik, mungkin yang terakhir kesimpulan dari tema kita hari ini Ustaz Kesimpulan Maulana. dari tema kita hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita berada di tema yang sangat bagus. Inilah pesan malaikat Jibril untuk kita. Pesan dari malaikat Jibril itu untuk memperingatkan kita, mengingatkan kita. Karena kita kadang-kadang lalai. Ingat, malaikat itu tidak akan durhaka kepada Allah. Kalau kita ada akal, ada nafsu yang berpotensi untuk lupa, yang berpotensi untuk berbuat kesalahan. Maka dari pesan-pesan ini untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, bahkan menjadi peringatan buat kita. Untuk apa? Sebagai masukan. Sekali lagi, sebagai masukan. Bentuk kasih sayang Allah lewat apa? Lewat adanya malaikat yang memberikan peringatan buat kita supaya kita bisa sadar dan bisa mendapatkan keselamatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guru kita yang sudah di sini. Terima kasih jamaah dan juga jamaah yang ada di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.